Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Dozu. Hari ini kita membahas tentang bab 2 mengenai listrik statis, yaitu KD kedua tentang medan listrik. Ini judulnya, medan listrik. Nah, sebelum pembahasan lebih dalam tentang apa itu medan listrik, nah kita jelaskan dulu apa itu medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruangan di sekitar muatan listrik yang mana muatan itu saling mempengaruhi. Apakah dia, kalau dia sejenis berarti dia tolak menolak, sedangkan dia berlainan jenis berarti dia tarik menarik dengan muatan lain yang berada di sekitar muatan tersebut. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang apa itu medan listrik, sekarang kita ketahui bahwa besar atau kecilnya gaya listrik di dalam muatan listrik yang terdapat dalam medan listrik itu disebut dengan kuat medan listrik. Simbolnya adalah E, kuat medan listrik. Nah, simbolnya E, satuannya adalah Newton per kolom. Poin pentingnya adalah di situ akan ada kalimat kata muatan. Muatan ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Nah, kalau dia muatan positif, dia selalu menjauhi sumber. Ini dia. Muatan positif dia selalu menjauhi sumber. Nah, seperti ini jadi gambarnya. Sedangkan muatan negatif dia selalu mendekati sumber. Tinggal tanda panahnya saja mendekati sumber. Nah, poin itu saja. Karena gaya termasuk besaran vektor, maka kuat medan listrik juga termasuk besaran vektor. Tadi dijelaskan bahwa kuat medan listrik adalah besar kecilnya gaya yang terdapat dalam suatu medan listrik. Ini dia, berarti persamaannya menjadi E sama dengan F per Q. Nih, persamaan yang pertama. Kemudian yang persamaan kedua kita cari dari gaya kolomnya. Berarti yang persamaan kedua menjadi E sama dengan F itu K kali Q per R kuadrat dibagi dengan Q. Karena Q-nya bisa dicoret karena dibagi, coret 1, berarti E-nya sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini persamaan kedua untuk mencari kuat medannya. Berarti yang pertama E sama dengan F per Q, yang kedua adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, kita buat keterangannya, tadi kuat medan sudah, K ini konstanta kolom, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom meter kuadrat. Kemudian Q ini adalah muatan, satuannya kolom. Kemudian R ini adalah jarak antar muatan ya. Jarak satuannya adalah meter. Sudah selesai keterangannya. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana kalau ada dua muatan yang segaris, kita mencari berapa besar kuat medannya. Atau ada dua muatan yang letaknya tidak segaris, mungkin di atas atau di bawah, samping kiri atau samping kanan. Nah, kita selesaikan dulu yang segaris. Ini saya hapus. Saya berikan 3 contoh saja, baru kita berikan dia contoh 1. Sekarang adalah kuat medan listrik. Yang poin pertama adalah kuat medan listrik untuk muatan yang segaris. Nah, ini yang pertama. Poin pentingnya adalah kita harus tahu dulu, tadi paham ini muatan positif, ini muatan negatif. Ini ada titik diletak di sini. Saya buat 3 contoh. Satu lagi kita letakkan di tengah. Ini titik P. Ini anggap titik A. Yang satu lagi ada muatan satu lagi. Ini 1. Nah, saya letakkan di sini. Ini anggap titik Z gitu ya. Nah, ini jaraknya. Kita buat jarak sini adalah R1, sedangkan ke sini adalah R2. Ini kita anggap jaraknya. Ini kita anggap jaraknya ada di sini. Dari sini ke sini ya. Kita buat jaraknya. Oke. Jaraknya, ini jaraknya, ini jaraknya. Ini kita buat bagaimana? Ini muatan positif boleh, ini muatan negatif. Ini muatan negatif, ini muatan negatif boleh, ini muatan positif, biar agak sedikit berbeda. Nah, yang pertama tadi saya bilang adalah kamu harus paham dulu kalau dia muatan positif, dia selalu menjauhi sumbernya. Sedangkan muatan negatif adalah selalu mendekati sumbernya. Nah, sekarang kita lihat titiknya, yang ditanya adalah titik A. Berapa besar kuat medan di titik A? Di titik A di sini. Yang ditanya adalah berapa besar kuat medan di titik A. Berarti positif, negatif. Sekarang kita lihat arah gambarnya seperti apa gitu, analisisnya. Positif berarti dia selalu menjauhi. Nah, ini sama ini berarti arahnya ke sini 1. Berarti ini adalah, anggap ini Q1, ini adalah Q2. Ini berarti jadi E1. Kemudian yang A selalu mendekati, berarti ke sini.
Ini adalah E2. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Untuk mencari kuat medan di titik A, EA sama dengan min E2 ditambah dengan E1. Dah, selesai yang pertama. Nah, gambar kedua bagaimana? Lihat kita gambar kedua. Gambar kedua ternyata titik P-nya di tengah. Nah, kita lihat muatan negatif berarti dia selalu mendekati. Berarti arahnya kemana? Ini anggap Q1, ini Q2. Ini jarak R-nya. Q1 ke P, berarti dia selalu mendekati. Ini ke sini. Nah, yang ini adalah ke sini. Berarti ini adalah muatan ini untuk ini Q2, berarti ini E2, ini adalah E1. Mencari kuat medan di titik P bagaimana? Berarti EP sama dengan E1 min tambah E2. Tanda negatif didapat dari kita lihat arahnya. Tadi saya katakan bahwa kuat medan termasuk besaran vektor. Berarti kita perhatikan arahnya saja, tanda negatif pada muatan atau positif pada muatan tidak mempengaruhi ya. Kemudian kalau misalkan titiknya diletakkan di sebelah kiri bagaimana? Ini dua-duanya muatan positif. Tadi saya bilang muatan positif selalu menjauhi. Nah, kita lihat titiknya di sini. Nah, kalau dia menjauhi berarti ke sini satu. Nah, ini bagaimana? Oh, ini berarti dia selalu menjauhi. Berarti ke sini dong. Satu lagi di sini. Anggap ini Q1, ini Q2, E1, ini E2. Berarti kuat medan di titik Z sama dengan min E1 dikurang E2. Dah, selesai seperti itu. Itu untuk kuat medan yang segaris. Nah, sekarang kita coba satu contoh soal untuk kuat medan yang segaris dengan angkanya. Sekarang saya rasa mudah-mudahan kamu sudah paham dengan penjelasan saya tiga ini ya. Kita coba satu contoh soal. Ini saya hapus. Untuk yang muatan segaris ya, kuat medan yang muatannya segaris. Oke, ini pertama ada muatan yang pertama, ini muatan yang kedua. Saya pingin titiknya di sini aja dah. Titiknya di sini. Ini muatannya positif, ini muatannya positif. Ini negatif, ini muatan titik P. Nah, sekarang yang ini jaraknya adalah ini 10 cm. Ini muatan Q1, ini Q2. Nilainya kita anggap ini adalah Q1 itu sama dengan Q2. Nilainya 10 mikrokolom. Pertanyaannya, berapakah kuat medan di titik P? Berarti EP sama dengan titik-titik. Nah, analisis. Tadi saya bilang analisis dulu. Analisisnya adalah positif selalu menjauhi. Berarti Q2 dulu. Q2 dia selalu menjauhi, berarti ke sini satu. Nah, Q1 bagaimana? Q1 juga selalu menjauhi, berarti ke sini. Nah, E1, ini E2. Sini adalah E1. Baru kita selesaikan. Berapa nilai titik EP-nya? Saya pindah ke sini ya. EP sama dengan karena dia positif kedua-duanya kita tambahkan E1 tambah E2 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat tambah K kali Q2 per R2 kuadrat sama dengan, kita tinggal masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1. Q1 nya berapa nilainya? 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 6. Nanti dulu kita ubah ya. R1 nya. Nah, R1 nya di sini. Berarti jaraknya ke titik P berapa? Berarti 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Dikuadratkan, tambah K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kali muatannya karena sama, 10 kali 10 pangkat min 6 per. Ininya jaraknya berapa ini dari sini? 10 bagi 2, berarti 5. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, tinggal matematika terakhir. 9 ini 90. 90 kali 10 pangkat min 3 positif bagi 100 kali 10 pangkat min 4 tambah 90 kali 10 pangkat min 3 positif dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Selesai. Sama dengan hasil akhirnya kita lihat. Berarti 9 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan ini boleh coret jadi 10 pangkat min 2 tambah 9 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 25. Oh, 25 kali 10 pangkat min 4. Udah. Biar gampang tadi, biar samakan aja deh. Biar gampang ya. 100 kali 10 pangkat min 4 aja. Karena sama-sama pangkat min 4. Berarti sama dengan 9 bagi 100. 9 per 100 kali 10 pangkat. Ini min 4 naik ke atas jadi positif. Jadi pangkat 8. Tambah 9 per 25 kali 10 pangkat. Ini min adalah positif 8. Berarti sama dengan, nah kita tinggal bagikan aja. 9 bagi 100 berapa?
Kita bagi sama-sama dibagi 2, berarti jadi 4,5 per bagi 2, 50. Kali 10 pangkat 8 tambah 9 per 25 kali 10 pangkat 8. Ini kita tambahkan, kita tinggal nambah penyebutnya saja, hasil akhirnya. Berarti 4,5 per tambah 9 ya, bagi 50 aja. 50 bagi 50, 1 kali 4,5, 4,5. Ntar dulu, berarti 4,5 tambah 50 bagi 25 berapa? 2 kali 9, 18. Nah ini per 50, berarti sama dengan 4,5, 18 tambah 4, 12, 1, 52. Betul ya, 4,5 tambah 18, 4,5, berarti 5, 12, 1, 32,5. Berarti 32,5 per 50 kali 10 pangkat min 8. Jadi hasil akhirnya adalah 32,5 per 50 kali 10 pangkat 8. Ingat satuannya Newton per kolom, seperti itu. Contoh yang pertama. Nah sekarang contoh yang kedua, bagaimana jika dia muatannya tidak segaris, letaknya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ini saya hapus. Kita hapus yang ini. Yang penting konsepnya adalah kamu tahu bahwa kalau muatan positif dia selalu menjauhi sumber, sedangkan muatan negatif adalah selalu mendekati sumber. Nah kita anggap tadi ada segitiga sama sisi. Ini titiknya, ini titiknya. Nah di sini misalkan kita tanya lah, ini adalah titik P. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Ini jaraknya misalkan 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Ingat, kalau segitiga sama sisi biasanya sudutnya sama. Biasa berapa sudutnya? Sudutnya adalah 60 derajat. Nah pertanyaannya adalah, anggap Q1 ini nilainya 20 mikrokolom, Q2 adalah 10 mikrokolom. Pertanyaannya, berapakah kuat medan di titik P? Jadi kita harus selesaikan dulu, kita buat analisis dari gambarnya. Kalau dia muatan negatif, berarti dia selalu mendekati, berarti ke sini no. Kalau dia muatan positif, dia selalu menjauhi, berarti ke sini. Nah, mana resultan gayanya? Resultan gayanya nih dia. Nah, ini yang ditanya, E di titik P. Ini adalah E1, ini adalah E2. Sekarang tinggal matematikanya saja. Sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Ini ke sini, ini ke sini. Tunggu dulu. Ini 60 ya, betul ya, 60. Ini ke sini 60. Ini 60 ya. 60 nih. Oh, sorry. Ini 60 karena ini segaris berarti 180, sorry. Ini 120 ya sudutnya, bukan 60. Nah, baru kita cari nilai E2-nya. E1 dulu. E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya. Q1 berapa nilainya? Q1 tadi 20. 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan R1-nya 2. Langsung aja 4. Berarti 18 kali 10 pangkat 4 bagi 4. Sama-sama dibagi 2 bisa nggak nih ya? Bisa. 9 per, sama bagi 2, 9 per 2. Berarti 4,5 ya. 9, ini bagi 2, 9 bagi 2, 2. Kali 10 pangkat 4. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Selesai untuk mencari E1. Sekarang kita cari nilai E2-nya. E2 sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. R2 kuadrat. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya berapa? 10. Berarti 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi R2-nya 4 sama. Berarti sama dengan 9 per 4 kali 10 pangkat 9 jadi min 4, positif 4 ya. Oke. Sudah, 9 bagi 4 bisa dibagi 2 lagi nih. Oh, saya udah sampai sini doang. Berarti Newton per kolom. Selesai. Nah, baru kita selesaikan persamaan matematika karena ada sudut di sini ya. Akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos 120 derajat. Berarti akar ini E di titik P sama dengan, berarti nilai E1-nya berapa? 4,5 kali 10 pangkat 4 tambah 9 per 4, berarti sama-sama dibagi 2, 4,5 per 2. Berarti 4,5 per 2 kali 10 pangkat 4, ini dikuadratkan ya. Ini kuadratkan juga, tambah 2 kali 4,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian dikali 4,5 per 2 kali 10 pangkat 4 cos 120.
cos 120. Dah, tinggal matematikanya aja. Cos 120 berapa? Ben setengah ya. Tinggal ngalihkan aja hasil matematikanya terakhir. Yang penting caranya benar. Biasanya ada poinnya. Oke, demikianlah hari ini pembahasan tentang bab 2 KD kedua tentang medan listrik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.